Oh, teteh tuh suka sama dia gitu. Jadi teteh sama teman teteh tuh suka dengan cowok yang sama ya. Gitu. Dari situ ya udahlah, udah gak apa-apa, biarin aja dulu. Nah lama kelamaan si cowoknya chat aku gitu, chat di WA. Mau di WA chat. minta join WA gitu. Ya udah boleh, join aja. Nah ditanya punya kontak aku dari mana, kata aku teh. Kata dia dapat dari grup MB katanya teh. Ya udahlah gak apa-apa, join aja gitu. Lama kelamaan sering chattingan, tapi nggak sering juga sih. Jadi kayak dia teh ngejadiin aku pelampiasan, cuman kalau gabut PC gitu. Jadi teteh tuh dengan pelampiasan ya sama dia tuh. Kalau misalkan gabut teh PC gitu. Kalau misalkan mau chattingan bilangnya gabut dulu gitu. Jadi kayak gak enak lah gini mah. Jadi teteh pasti sakit hati ya. Teteh tuh suka bener-bener sama dia, tapi dia tuh anggap teteh sebagai pelampiasan ya. Gitu. Tapi lama kelamaan lama chattingan, lama suka PC gitu. Lama-lama kayaknya dia juga ngerasain rasa nyaman. Yang sama gitu, rasa nyaman. Nah dari situ waktu itu lagi Idul Fitri kalau nggak salah. Idul Fitri. Dia ngajakin ketemu, ngajakin ke rumahnya, katanya mau ngomong sesuatu, sama mau ngajak silaturahmi dulu katanya. Kan malu ya, belum kenal bener-bener. Baru sebatas teman aja, belum lama lah ya intinya. Tapi kan di dalam hati suka gitu, ya udahlah gak apa-apa gitu. Ini kayak jalan lah, kayak misalkan jalan buat deket sama dia gitu. Nah ya udahlah, bilang aku ya udah ayo ke rumah. Udah dari rumah, sampai di rumah dia bilang katanya dia teh suka ke aku. Jadi nembak ya gitu, ngungkapin perasaannya katanya. Aku tanya gimana sama temen yang itu, katanya enggak sampai jadian, itu mah cuma teman aja gitu. Jadi jadinya sama aku gitu. Tapi teteh tuh terima dia nembak? Terima ya. Kan emang udah suka dari awal ya. Dari awal, dari pertama lihat dia langsung suka gitu. Jadi ya udahlah, diterima aja gitu. Terus sama teman aku juga gak ada hubungan gitu. Dari awal, dari pertama lihat dia langsung suka gitu. Jadi ya udahlah, diterima aja gitu. Terus sama teman aku juga gak ada hubungan gitu. Jadi diterimalah sama aku. Tapi pas teteh sama temen teteh ada perselisihan ya waktu itu? Kalau perselisihan pasti ada ya. Nah jadi pas waktu masuk eskul, jadi sering banyak yang ngatain gitu, nyindir ya. Nyindir katanya, wah ngerebut cowok temennya, atau jadi lapor gitu. Padahal kan enggak, nyatanya enggak gitu. Kayak gitu kenyataannya ya. Tapi tetap jadi mereka tuh anggap ke aku tuh pelakor gitu, padahal kan enggak. Nah dari situ ya udahlah, biarin aja kata dia teh, gak usah didengerin gitu, kita mah kita aja gitu. Udah dari situ hubungan udah lama ngejalanin, udah jadi mereka juga udah ngerasa ya udahlah gak apa-apa. Jadi nerimain dengan sering waktu ya. Jadi udahlah, masing-masing aja sekarang mah, gak usah mikirin hidup perang gitu. Jadi bisa nerima. Nah lama kelamaan ya udah jadi kayak yang pacaran lama gitu. Teteh tuh sama beliau pacaran berapa lama sih? Kurang lebih setahun. Setahun ya. Ya. Di dalam 1 tahun itu ada perselisihan nggak, misalkan dari hubungan teteh sama dia tuh agak goncang gitu? Ada nggak sih? Pasti ada di setiap hubungan. Ya, pasti ada masalah ya di setiap hubungannya. Hubungan lama atau enggak juga pasti ada lah masalah lama gitu ya. Waktu itu juga sempat putus 5 kali kalau sempat putus. Dalam setahun 5 kali putus gitu. Kalau boleh tahu waktu putus itu karena hal apa gitu? Karena waktu itu kan kita tuh hubungan udah agak lama. Terus dia tuh kayak ngekang gitu, terlalu ngekang, terlalu kesini gak boleh, kesana gak boleh, harus sama dia. Berlebihan itu ngekangnya. Berlebihan, ngekang banget. Nah dari situ kok ngerasa gak nyaman, dikekang gini tuh gak nyaman. Pasti, terbiasa sendiri jadi dikekang gak nyaman banget. Nah terbiasa bebas terus dikekang tuh jadi gak enak ya. Gak enak. Waktu itu teh langsung aku teh bilang ya udahlah putus gitu, daripada tetap kekang gini. Yang mutusin itu teteh ya? Waktu itu pertama
Nah waktu itu ya dia tuh belum bisa nerima kenyataan bahwa aku mutusin dia. Katanya gak mau putus. Ya udah kalau gak mau gak usah ngekang gini, tapi dia tetap mau ngekang gitu. Iya, ngerti. Mau berubah apa enggak, kata aku teh. Dia tuh bingung, di sisi lain sayang, di sisi lain tetap pengen ngekang gitu. Ya karena aku tahu dia tuh ngekang tuh karena sayang juga sama teteh, tapi teteh gak bisa gitu. Karena Bukan, kalau jadi sayang bukan tipe cewek yang mau dikekang. mau dikekang gitu. Nah dari situ ya udahlah, udah putus dulu sampai sini dulu, perbaikin dulu, rubah dulu sikapnya. Dia nerimalah, ya udah kalau misalkan mau putus aku mau ngerubah sikap aku, katanya gitu, tunggu aja katanya. Nah dari situ nggak lama, selang seminggu dia datang ke rumah, katanya pengen ngejelasin hubungannya gitu. Jadi teteh itu putus itu agak lama gitu ya. Jadi pas putus selang seminggu dia tuh ke rumah teteh, Ke rumah buat ngejelasin gimana hubungannya, mau gimana. minta kepastiannya. Iya, terus dia minta balikan lagi, katanya balikan lagi, soalnya gak bisa putus lama-lama, katanya teh. Ya udah mau berubah demi hubungan. Ya dia ngalah gitu. Demi hubungan. Nah dari situ ya udahlah, gak apa-apa gitu. Kalau mau hubungan lagi ya udah sok, tapi janji jangan terlalu ngekang lagi gitu. Yeah. Dari situ dia nggak terlalu ngekang, emang nggak terlalu ngekang. Tapi lama-kelamaan dia ngulangin kesalahan yang sama lagi. Ya, jadi sikap awalnya kembali lagi gitu. Dia ngekang lagi. Nah di situ kok gini lagi? Emang nggak bisa kayak dulu lagi gitu, nggak terlalu ngekang. Katanya teh kan emang udah kebiasaan ngekang. Iya. Jadi susah katanya. Bingungnya dari situ teh. Kan emang nggak pengen dikekang. Aku putusin lagi dari situ karena dia egois banget, terlalu ngekang banget lagi. Putus lagi ya, jadi 2 kali putus dengan masalah yang sama ya. Masalah yang sama. Nah dari situ teh dia nerimain juga, katanya ya sadar emang aku ngekang, tapi kan aku teh sayang gini. Iya. Tapi kan emang gak mau dikekang gini. Nah dari situ udah putus. Dari situ datang lagi ke rumah, katanya gak mau putus lagi gitu, soalnya udah sayang banget lah, udah lumayan agak lama, terus orang tua juga udah ngerestuin gitu. Ya kalau boleh tahu pas pertama teteh pacaran tuh orang tua tuh langsung ngerestui atau enggak sih? Nah waktu pertama pacaran tuh sebenarnya belum direstuin, soalnya orang tua bilang gini, katanya teh kalau misalkan mau pacaran boleh, tapi nanti udah lulus sekolah, lulus SMK dulu, lulusin dulu sekolahnya. Tapi kan emang gak bisa gitu, nahan ya? Gak bisa nahan kalau zaman sekarang. Nah dari situ mulailah bohong terus, kan jadi gak enak ya. Yeah. Kalau misalkan bohong terus ke orang tua. Nah dari situ pacar aku bilang, katanya jujur aja, daripada misalkan bohong terus kayak gini gak enak nanti ke belakangnya, takut jadi masalah besar, mending kita jujur, kita ngomong ke orang tua yang baik gitu. Pasti bakal ketahuan juga ya. Karena sepintar-pintarnya kita nyembunyiin bangkai pasti bakal kecium juga ya. Dari situ aku mau ke rumah kamu aja, katanya teh, sebelum direstuin mau ke rumah kamu aja, mau ngomong ke orang tua. Tapi aku takut gimana ya, takut orang tua marah, kan emang udah gak dikasih izin buat pacaran, terus dia nekat mau ke rumah, mau izin gitu buat pacaran. Nah tapi dia nekat ke rumah, ya udahlah, kalau emang niat udah bener-bener, kalau udah mau tanggung resikonya ya udah sok boleh ke rumah gitu. Nah dari situ orang tua ketemulah sama dia, cuman ya sikapnya kayak biasa-biasa, belum, jadi masih cuek ya. masih cuek gitu. Tapi bilangnya kita temenan dulu, nggak langsung kita pacaran gitu. Berarti dia tuh pengen yakin orang tua teteh itu dengan pelan-pelannya. Akunya kita masih temenan dulu gitu. Orang tua bilang ya udah gak apa-apa kalau misalkan mau temenan, asal bisa jaga diri, jaga jarak gitu. Dari situ mulai orang tua bukan ngizinin sih, jadi udah nyaman sama pacar aku itu, udah mulai nyaman. Lama-lama kan jadi
orang tua juga ngira ya pasti pacaran lah. Iya. Nah dari situ orang tua aku ngizinin, terus udah tahu sikap pacar aku gimana, jadi wah baik ya udahlah gak apa-apa sok aja pacaran gitu. Jadi sering waktunya tuh orang tua teteh tuh nerima dia sebagai pacar teteh ya. Jadi udah nerima semuanya, udah tahu lah gitu. Oke, berarti itu termasuk cowok gentle juga ya. Udah nembak ke depan, langsung di depan muka teteh ya. Udah ngayakin orang tua teteh. Berarti itu cowok termasuk cowok idaman teteh dong. Bener ya. Soalnya baru pertama nemuin cowok kayak gitu di kehidupan aku gitu. Gak tau lah orang lain mah, cuman dari dulu kayak yang cowoknya kayak main-main aja, tapi ini enggak serius, pengen ketemu ke orang tua gitu. Kalau boleh nanya nih, sebelum teteh pacaran sama beliau, itu sebelumnya teteh pernah pacaran gak sih? Karena belum dapat restu dari orang tua, itu teteh dulu pernah pacaran gak sih? Sebenarnya dulu pernah waktu SMP, zaman SMP. Jadi kayaknya dia tuh cinta di SMK gitu. Jadi dia tuh cinta pertama di SMK gitu. Cinta pertama di SMK. Dan cinta pertama di SMK, cinta pandangan pertama juga, iya. Pasti indah lah. Nah dari situ teh, dari SMP emang belum pernah pacaran, dari SMK udah mulai pacaran sama dia teh. Jadi emang cinta pertama di SMK gitu. Nah, waktu SMP tuh pernah ketahuan gak sih sama orang tua bahwa teteh tuh pacaran gitu waktu SMP? Ketahuan sih sama orang tua langsung sih gak pernah gitu ya. Tapi ada teman yang bilang ke orang tua gitu, membocorin kalau aku tuh suka pacaran di belakang orang tua aku. Nah dari situ orang tua mulai marah, dan sampai sekarang sampai waktu SMK gak boleh pacaran dulu sampai lulus SMK gitu. Nah balik lagi ke inti tadi ya, kan teteh tuh udah pernah putus nih 2 kali ya dengan masalah yang sama. Terus bisa balikan lagi gak sih sama beliau? Nah dari situ pas putus yang kedua dengan masalah yang sama, kita balikan lagi, dia ke rumah lagi, mulai ke rumah minta maaf lagi, katanya bener-bener janji sekarang gak bakalan ngulangin kayak gitu lagi. Ya udah boleh dikasih waktu, tapi gimana ya, aku guys sebenarnya masih sayang, cuman sakit hati gak mau dikekang. Tapi dia benar-benar kayak janji gak bakalan gitu lagi, ngeyakinin banget gitu. Ya udahlah kalau misalkan benar-benar janji gak bakalan ngekang lagi gitu, kita balikan lagi gitu. Jadi balikan lagi. Jadi waktu pas putus itu jaraknya agak lama gak sih dari putus ke balikan lagi tuh yang kedua? Jaraknya sekitar 2 minggu lah. 2 minggu, berarti lebih lama dari yang pertama ya? 2 mingguan. Tapi dari situ selang 2 minggu itu baik-baik aja kan ya, hubungan selama 3 bulan 4 bulanan. Baik-baik aja, sempat gak ada masalah. Tapi pas lama-kelamaan kok dia mulai berubah gitu, mulai cuek lagi. Nah suatu hari dia tuh ke rumah aku main, dia tuh lagi ke WC, aku pinjam lah HP dia, kan udah tahu kuncinya gitu ya. Buka-buka iseng-iseng, ternyata dia tuh pice sama mantan dia gitu. Di screenshot gitu. Jadi ada bukti kalau dia nggak bener selingkuh sih, kayak emang dia selingkuh di belakang, main sama cewek lain gitu. Iya, tanpa sepengetahuan teteh ya. Kok gak bilang gitu, pice sama mantan gitu. Nah dia pice sama mantan, terus pas dia datang ngejelasin katanya enggak, itu cuma pice aja gitu. Tapi kan kalau perasaan cewek suka beda gitu ya. Pasti kita pilih lihat cowoknya akrab sama cewek lain ya. Apalagi itu mantannya gitu. Jadi sakit hati lah saya ngerasain gitu. Dari situ teh mulailah agak berantem lagi, dan di situ putus lagi. Putus gara-gara dia pice sama mantan. Pice sama mantan, terus ada main sama cewek gitu. Dia pernah main sama cewek gitu. Nah dari situ ya udahlah putus gitu, nggak usah hubungan lagi. Kalau misalkan pengen milih mantan ya udah pilih lagi mantannya, kalau misalkan itu buat bahagia gitu. Putuslah dari situ. Putusnya dari situ lumayan agak lama sih, sekitar sebulan kalau nggak salah. Berarti dari pertama sampai
kedepannya itu makin lama putus, makin lama juga makin banyak juga cobaan. makin dia sih makin banyak cobaan gitu. Tapi pas lama putusnya sebulan bisa balikan lagi gitu. Jadi pas selama sebulan itu kita terus balikan, dia terus minta maaf katanya nggak selingkuh, dia tetap nggak selingkuh katanya, Gak punya cewek lain. nggak punya cewek lain selain aku. Tapi kan kita udah lihat buktinya, mau bilang apa-apa lagi juga gak bakalan percaya lah kalau udah ada bukti mah gitu. Iya. Nah dari situ dia ngeyakinin bahwa dia tuh benar-benar sayang ke aku, dia nggak ada main cewek sama yang lain gitu. Gak nakal gitu di belakang. Nggak nakal katanya, udah benar-benar sama aku. Nah, dari situ dia benar-benar ngeyakinin, dia ke rumah aku aku putusin waktu itu siang aku putusin. Nah malamnya langsung datang gitu. Jadi dia tuh langsung minta maaf ke rumah gitu, datang ke rumah teteh ya. Langsung ke rumah, langsung minta maaf katanya, minta maaf dari jam 7 kalau nggak salah sampai jam setengah 12 dia di rumah, cuman buat minta maaf aja gitu. Itu pas dia tuh datang ke rumah dimasukin langsung atau sama teteh didiemin dulu di luar gitu? Sempat didiamin dulu di luar 2 jam kalau nggak salah. 2 jam cukup Pas lama juga. itu hujan gerimis. Wah dia tuh dramatis banget ya gitu, kayak di film-film gitu. Hujannya agak gerimis lah. Mm-mm. Aku gak suruh langsung ke dalam, dia tetap maksa buat dimaafin gitu. Nah dari situ mama bilang katanya masukin aja atuh, kasihan malu diliatin sama tetangga gitu katanya teh. Ya udahlah, kan orang tua yang nyuruh jadi dimasukin ke dalam. Nah dari situ udah di dalam langsung ngobrol, dia bener-bener minta maaf kayak yang mau dimaafin, bener-bener Itu sungguh-sungguh minta maafnya gitu. kayak nyesel banget katanya teh. Tapi kan butuh waktu buat maafin kesalahannya itu, Yeah. butuh waktu agak lama lah gitu. Dari situ teh bener-bener aku udah maafin dia, cuman belum Semuanya dimaafin gitu. belum maaf bener-bener. Dia pengennya maaf bener-bener sampai jam setengah 12, mohon cuman buat dimaafin setulus-tulusnya gitu. Tapi nggak bisa langsung gitu. Nah Butuh waktu ya buat dimaafin banget. dari situ aku minta waktu lah ke dia 2 hari buat bisa nerima semuanya, buat bisa maafin kamu gitu. Iya. Dia kasih waktu lah 2 hari. Nah 2 hari itu pagi-pagi dia sering ke rumah gitu buat ngeyakinin dimaafin gak gimana gitu, minta penjelasannya. Ya seiring berjalannya waktu ya udahlah gak apa-apa dimaafin, asal jangan diulangi lagi gitu. Dari situ teh udah baikan lagi, udah biasa lagi, jadi dia sama mantannya udah nggak kontak lagi. Dia nurut sama teteh juga ya. Udah kayak bener-bener Mau bener gitu ya. bener-bener mau, ya udahlah cukup aja satu gitu. Nah dari situ agak baik beberapa bulan ada lagi gitu. Cobaannya cukup banyak berarti ya. Terusnya. Cobaannya bener-bener kayak ada gitu, terus menerus. Nah dari situ kok bisa jadi aku yang selingkuh gitu. Jadi berbalik gitu. Dulunya dia yang main sama mantan, sekarang teteh yang selingkuh gitu. Jadi aku teh suka sama cowok lain di belakang dia, tanpa sepengetahuan dia suka sama cowok lain. Padahal dia udah benar-benar kayak udah cukuplah satu cewek gitu. Lah aku jadi ke orang lain gitu, jadi gimana ya? Berarti itu termasuk cobaan juga di hubungannya buat ke cowoknya. Dulu kan teteh misalkan dari Tuhan dicoba nih, si cowoknya tuh nakal ke cewek lain. Jadi sekarang yang berbalik, jadi teteh yang nyoba gitu, nyoba selingkuh, jadi supaya dia tuh kuat gitu. Nyatanya di situ teteh bisa balikan lagi kan? Sebenarnya bisa, cuman jadi waktunya agak lebih lama dari sebelumnya ya. Nah dari situ aku yang selingkuh suka sama cowok lain, maksudnya jadi sebenarnya belum suka banget, tapi kan kalau misalkan sering ketemu, sering bareng misalkan ke sekolah, jadi kok lama-lama jadi suka gitu. Kalau boleh tahu nih, teteh tuh kenal
selingkuhan teteh ya, selingkuhan teteh itu dari mana sih? Dia tuh satu sekolahnya sih? Enggak. Ya, berarti kenalnya dari mana itu? Nah waktu itu kan PKL aku di Cianjur. Oh, PKL. Pas waktu berangkat PKL dia tuh suka bareng naik angkot gitu. Jadi seangkot bareng gitu. Kita searah, jadi sekolah dia juga di Cianjur, tapi aku PKL, dia sekolah gitu. Iya. Nah suka naik angkot bareng, jadi kebenaran banget suka berdua bareng gitu. Tapi belum pada kenal. Iya. Nah dari situ bareng beberapa hari, langsung tiba-tiba ada yang minta kontak, katanya teh teman aku yang sekontak sama aku, katanya ada yang minta kontak kamu, boleh gak, siapa, diliatin fotonya. Ternyata itu yang seangkot sama aku. Ya udah kasih, kan emang aku suka gitu sama dia. Jadi ya udahlah kasih, gak apa-apa gitu, dikasih. Tapi posisinya di situ dia udah punya pacar, aku juga udah punya pacar. Berarti sama-sama punya pacar ya? Sama-sama punya pacar. Jadi nah dari situ kita lama-lama chattingan. Kata si cowok selingkuhan aku, katanya gini, aku suka sama kamu tapi aku juga punya pacar gitu, tapi kan kamu juga punya pacar. Nah dari situ ya udah aku putusin pacar aku, dia putusin pacar dia, terus kita jadian, saling ninggalin pacar masing-masing. Berarti teteh juga ninggalin pacar teteh gitu, demi buat hubungan sama dia. Nah dari situ kita sampai jadian, nih sempet ada problem gitu. Jadi pacar aku nanya kenapa tiba-tiba pengen putus, masalahnya apa gitu. Pasti nanya gitu, karena heran juga mutus tanpa alasan gitu. Nah dari situ aku kasih alasan, ya aku lagi gak mau pacaran. Jadi kasih waktu aku buat bisa nerima kamu lagi gitu. Nah seiring berjalannya waktu, dia tahu bahwa aku mutusin dia gara-gara cowok itu, gara-gara selingkuhannya itu. Ketahuannya itu gara-gara apa gitu? Atau ketahuan teteh jalan bareng sama dia, atau post foto gitu bareng di Facebook atau di mana gitu? Nah waktu itu kita hubungan baru seminggu lah, ada semingguan. Kita ketemulah hari Minggu, katanya mau main, ya udah main. Aku diajak ke rumah si cowok itu. Nah terus kita foto-foto bareng, dipost lah di WA. Di WA teteh? Di WA teteh. Terus dipost, dia lihat, si mantan aku tuh lihat. Terus komen lah, katanya teh, oh ninggalin aku teh gara-gara dia gitu. Karena cowok lain. Kan aku kaget, lupa di privasi gitu. Nah dari situ ya udahlah, udah nanggung, udah ketahuan. Terus pas aku pulang ketemu sama dia di jalan, dia lagi sama cewek, dia juga lagi sama cewek gitu. Tapi mukanya gak terlalu kelihatan. Ternyata itu tuh sepupunya gitu, baru tahu sekarang. Tapi pas waktu ketemu di jalan tuh teteh tuh lagi sama pacar teteh gak? Pas pulang dari rumah pacar aku, terus ketemu sama dia gitu. Cuman ngeliat aja sih, ya udahlah, gak apa-apa, udah jadi mantan gitu. Udah pulang. Nah dari situ waktu itu waktunya teh Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, tapi lagi bulan Ramadan aja. Oh jadi masih belum Idul Fitri gitu, termasuk bulan Ramadannya. Bulan Ramadannya. Nah sebulan itu kita putus kan, sama mantan aku udah putus hubungan lah, sama selingkuhan seminggu. Dari situ udah mau ke besoknya teh mau lebaran Idul Fitri 2020 kan, kemarin waktu ya. Yang kemarin aku suruh pacar aku biar ke rumah, biar kenal sama orang tua. Nah tapi dia yang gak mau, katanya teh gak mau dibawa ke rumah dulu lah, belum siap katanya teh. Tapi aku tetap pengen dia ke rumah gitu. Kenapa dikenalin juga seorang tua ya? Tapi yang pas di hari Idul Fitri itu yang datang mantan aku gitu, tanpa sepengetahuan aku, tanpa dia chat aku dulu gitu, langsung udah ada di rumah gitu. Nah pas teteh tahu yang datang itu bukan pacar teteh gimana responnya? Kaget atau gimana gitu? Sebenarnya kaget mah ada. Aku nyuruh pacar aku yang datang kok malah mantan yang datang yang datang. Nah di situ kan
posisinya aku belum siap-siap, belum apa-apa, orang tua aku lagi sakit. Nah di situ jadi aku yang beres-beres, aku belum mandi, dia tiba-tiba datang, katanya teh mau silaturahmi aja. Silaturahmi kan udah gak ada hubungan apa-apa, kata aku Iya, gitu. tapi kalau orang tua teteh nih tahu teteh sudah putus atau masih baik-baik aja gitu? Waktu pas Idul Fitri itu aku minta pacar aku datang ke rumah, jadi pengen sekaligus diobrolin gitu. Diobrolin bahwa aku udah putus sama dia. Nah dari situ kan jadi mantan aku yang datang duluan, jadi orang tua nggak nyangka kita udah putus, jadi orang tua masih ngira hubungan baik-baik aja lah gitu. Iya. Nggak ada masalah apa-apa. Nah dari situ mantan aku datang ke rumah, silaturahmi lah sama keluarga. Dari situ aku mandi langsung, terus kata dia mau gak dibawa ke rumah buat silaturahmi sama keluarga di sana, soalnya keluarga di sana juga udah nungguin gitu. Jadi dia datang ke rumah aku cuma buat ngejemput aku gitu. Tapi waktu teteh diajak ke rumah si cowok mantan teteh ya, mantan teteh, orang tua mantan teteh tuh tahu gak teteh tuh udah putus sama dia, atau sama-sama masih nyangkanya no problem gitu? Nah kedua orang tua aku, orang tua dia, jadi belum ada yang tahu kita udah putus. Nah pas teteh tuh diajak ke rumah mantan teteh ya, nyangkanya orang tua mantan teteh itu taunya itu baik-baik aja atau udah putus gitu nyangkanya? Sebenarnya kedua orang tua yang ini tuh gak tahu sama sekali. Gak tahu problemnya ya. Soalnya kita tuh gak pernah cerita ke orang tua tentang masalah gitu, taunya ya udahlah baik-baik aja gitu. Jadi gak ada yang tahu kalau kita putus, jadi cuman kita aja yang tahu gitu, cukup kita. Nah dari situ dibawa ke rumah dia, silaturahmi ya udah kita pulang lagi ke rumah aku. Terus dia minta izin, katanya mau pulang duluan, katanya teh soalnya temen aku pengen pada ke rumah. Aku izinin, ya udah gak apa-apa, sok aja, kan soal udah jadi mantan juga ya. Iya. Jadi ya udahlah gak peduli gitu. Nah dia izin pulang, ya udah pulang gak apa-apa, nanti sore kesini lagi kalau bisa. Nah dari situ dia nggak datang lagi, soalnya gak bisa, katanya gak bisa datang lagi. Ya udahlah gak apa-apa. Nah beres Idul Fitri itu selang seminggu atau seminggu setengah gitu ya, dia tuh langsung ngajak liburan ke aku. Ngajak main ya? Ngajak liburan sama orang tuanya, yang orang tua dia. Jadi teteh itu diajak liburan bareng keluarga mantan teteh? Gitu kan, teh mau ikut gak liburan sama keluarga aku, soalnya mau ke ujung genteng, katanya teh pengen liburan, tapi orang tua aku nyuruh kamu buat ikut gitu, buat ajak kamu. Nah dari situ ya udah bilang dulu ke si mama, izin dulu, orang tua aku ngizinin lah. Dari situ ya udah boleh sok ikut, tapi hati-hati gitu ya, jangan terlalu kayak deket gitu, soalnya di situ kita mau nginep juga 2 hari 2 malam gitu. Nah dari situ ya udah orang tua dia, keluarga dia naik mobil kan, aku sama dia naik motor berdua gitu. So sweet. Tapi kan kita udah jadi mantan. Nah, walaupun jadi mantan kita tetap akur ya. Tapi gimana ya rasanya teh, kayak malu ada, kayak nyaman lagi ada gitu. Berarti timbul lagi rasa nyaman situ. Nah dari situ aku nggak sempet izin ke pacar aku yang itu. Pacar aku yang baru gak sempet izin sama sekali. Nah dari situ di jalan kita ngobrol-ngobrol biasa tentang hubungan, tapi kan ke akunya jadi malu ya. Soalnya dia bilang, katanya teh yang selingkuh gimana gitu. Jadi ke aku ngerasa gak enak lah gitu. Dari situ nginep 2 hari 2 malam. Paginya pas pagi kedua kita pergilah ke pantai gitu. Nah dari pantai langsung kita foto berdua. Nah kata mantan aku teh, pinjam HP boleh gak? Aku nanya buat apa? Pinjam aja lah sebentar, katanya teh. Ya udah dipinjemin. Tiba-tiba dia tuh bikin story di WA. Dia bikin story. Bikin story foto kita berdua.
lagi berdua gitu di WA. Nah dari situ aku kaget dong, ya pasti ketahuan lah sama pacar aku gitu. Iya. Nah dari situ pacar aku nelponin aku terus-terusan nelpon, susah jaringan di sana, jadi gak diangkat, gak direspon sama sekali. Nah dari situ udah 2 hari kita pulang. Pas pulang pacar aku nelpon, aku angkat lah, dia minta putus. Terus itu marahnya teteh tahu teteh tuh main bareng sama mantan teteh ya. Tanpa sepengetahuan dia gitu, terus sampai pas foto bareng gitu. Jadi dia ngerasa sakit hati lah sama ya gitu. Iya, ngerasa dibohongin gitu. Dari situ aku udah jelasin, padahal aku gak punya rasa lagi sama dia, cuman ini ada acara keluarga aja. Tapi dia tetap gak mau dengerin penjelasan, katanya ya udahlah sampai sini aja, terusin aja sama mantan kamu, katanya gitu. Nah dari situ gak lama kita putus. Padahal teteh tuh lama gak sih pacaran sama dia tuh? Sebenarnya nggak terlalu lama sih, semingguan lah. Seminggu, Baru seminggu. Berarti masih baru-baru gitu ya? Masih baru-baru. Nah, dari situ ya udahlah, kalau misalkan mau putus boleh aja. Soalnya belum terlalu lama. Belum terlalu lama, belum terlalu banyak kenangannya. Ya udahlah, gak apa-apa, sok aja kalau misalkan mau putus. Nah dari situ udah putus sama dia. Mantan aku yang kemarin katanya teh gini, kamu putus bukan sama pacar kamu gitu, nanya. Iya udah putus, ya udahlah gak apa-apa, sekarang aku kita jalanin lagi aja bareng-bareng. Jadi dia minta balikan Ya, karena dia tuh tahu teteh tuh gak ada hubungan lagi sama siapa-siapa ya. Tapi ke akunya jadi malu, jadi canggung ya. Jadi canggung, jadi ngerasa tuh aku tuh jadi cewek tuh jahat banget gitu ya. Baru merasa salah dari situ. Dari situ. Nah kata mantan aku yang udah lama itu, katanya udah gak apa-apa, lupain aja, toh aku juga pernah selingkuh gitu, jadi ya udahlah sama-sama itu mah jadiin pelajaran aja buat kedepannya. Nah dari situ balikan lagi, katanya udah lupain aja yang kemarin mah, kita bukan lembaran baru lagi, asal kita janji satu sama lain jangan kayak gitu lagi gitu. Terus itu ya udah gak apa-apa kalau misalkan bisa nerima semuanya, nerima kenyataan. Ya jadi kita balikan lagi, lama-lama baik-baik aja gitu. Kalau boleh tahu itu putus yang keberapa itu? Itu yang keempat. Lama, banyak juga ya putusnya. Nah dari situ kita hubungan lagi sampai beberapa bulan, ada lagi masalah. Kok bisa ada lagi? Pasti ada lah masalah kedepannya. Makin lama hubungan itu makin berat banyak banget. juga, makin berat juga masalah yang dihadapi itu. Nah kayak gimana gitu masalahnya? Dari situ kita kayak udah gak sejalan lagi, jadi sebenarnya udah gak punya yang lain, cuman kayak udah gak nyaman aja gitu satu sama lain, jadi ngerasa bosen gitu. Ngerasa lama banget hubungan kayak gini-gini aja gitu, bosen kan. Pastilah di setiap hubungan ngerasa bosen, pasti ada ya. Iya pasti ada. Nah kita ada di posisi itu saat itu, jadi sama-sama ngerasa bosen, jadi sama-sama ngediemin gitu. Nah dari situ ya udahlah putus gara-gara gak nyaman gitu. Gak nyaman tuh bukan karena gak nyaman gimana gitu, tapi karena ya bosan gitu. Tapi orang tua gak ada yang tahu gitu, jadi cuman taunya dia lagi sibuk makanya gak ke rumah gitu. Jadi putus lagi di situ teh. Putus karena bosan satu sama lain. Jadi ya udahlah, sok aja mau putus mah. Kalau misalkan bosan, kita jadi break dulu lah intinya. Break. Jadi butuh waktu buat ngilangin rasa bosan itu. Tapi lama-lama rasa bosannya kan hilang, jadi balik lagi gitu. Tapi itu pas break itu dua pihak sama-sama sepakat gitu break. Sama-sama. Soalnya itu kan yang ngerasa bosannya dua-duanya. Jadi sepakatlah daripada putus gitu, takutnya kamu sama yang lain gitu, jadi mending break aja gitu. Berapa lama tuh kira-kira breaknya? Sebulan ada. Udah sebulan. Cukup lama juga ya, sebulan. Nah sebulan itu dia chat duluan, katanya aku mau ke rumah. Ya udah boleh, sok ke rumah. Dia ngejelasin, ya udah sekarang mah udah kayak
ngerasa biasa lagi, nggak rasa bosan teh Ngerasa udah asik lagi rasa bosan teh udah hilang lagi kayaknya mah katanya teh gitu. Ya udahlah sok we udah kan udah nggak break lagi, kita balikan lagi gitu karena rasa bosannya udah hilang. ya. Itu putus yang kelima yang gara-gara terakhir yang terakhir. Jadi di putus yang terakhir itu gara-gara sempat bosen dan break juga sebulan. Nah, kalau kedepannya gak ada masalah lagi. nggak ada. Nah yang jadi masalahnya itu yang takdir gitu. Intinya ya takdir, udah takdir. Kalau boleh tahu penyebabnya tuh apa sih? Penyebab beliau bisa pulang duluan ke rahmatullah ya, apa sih? Kita hubungan baik-baik aja ya beberapa bulan. Nah waktu kalau nggak salah hari Jumat dia izin katanya teh mau pangkas rambut dulu, pengen ngebersihin rambut kan hari Jumat kan gitu. Iya. Ditambah udah gondrong lah gitu. Ya udahlah boleh sok, tapi hati-hati. Tapi aku juga sambil apa ya waktu itu teh, sambil nyobain knalpot katanya gitu. Oh dia tuh mau nyobain knalpot gitu. Mau pangkas rambut sambil nyobain knalpot katanya gitu. Soalnya pengen dipakai buat hari Minggu, mau road dress, mau acara road dress katanya. Dia gitu. tuh berarti anak motor juga ya. Nah dari situ ya udahlah aku izinin tapi asal hati-hati gitu. Nah dari situ udah gak ngabarin pagi kalau nggak salah jam 10. Tiba-tiba langsung dapat kabar gitu. Kabar duka. Kabar duka kalau dia tuh kecelakaan gitu. Innalillahi. Respon kamu gimana waktu dapat informasi kayak gitu? Ya pasti kaget lah ya. Iya, Kan pagi-paginya masih biasa aja gitu. Kenapa kok bisa gini? Nah dari situ adalah sepupu dia yang katanya teh si A katanya teh kecelakaan di mana? Aku teh kan kaget ya. Iya. Jadi nggak mungkin lah, kan tadi dia baik-baik aja, dikirimin lah fotonya gitu. Fotonya itu waktu kecelakaan atau foto dia udah di rumah sakit itu? Foto yang dikirimin ke aku tuh pas kecelakaannya, pas kejadiannya. Nah dia kirimin katanya ini benar kan dia, kata aku teh ya benar dia, tapi jadi mukanya tuh agak beda gitu ya. Agak beda maksudnya kayak gimana? Jadi kayak bukan dia gitu, kayak lebih bersih, kayak lebih gemukan gitu. Kan jadi ngerasa itu bukan dia, tapi dilihat-lihat lagi emang bener dia, cuman agak beda dari sebelumnya. Awalnya gak percaya gitu bahwa itu tuh dia gitu. Dari situ aku tanya sekarang di mana, dia udah dibawa ke rumah sakit katanya. Pas aku mau nyamperin ke sana katanya gak usah kesini, soalnya dokter di sini ngelarang orang lain buat masuk gitu, jadi cuman keluarganya aja gitu. Nah dari situ ya udah aku tunggu kabar aja di rumah. Gak lama selang waktu sejam 2 jam ngabarin lagi katanya koma dulu, sempat koma. Itu masih saudaranya yang ngabarin kita ya? Masih orang yang tadi dia ngabarin katanya si A koma sekarang gitu. Ya udah kabarin lagi ya gimana nanti. Nah dari sana selang gak lama lagi pas jam 2:30 ngabarin lagi katanya si A kritis dulu, kritis sebentar. Pas ngabarin lagi kok katanya udah gak ada, katanya udah gak ada, katanya udah gak bisa dipertahankan lagi katanya ya. Sempat kaget lah, benar-benar kayak down gitu ya, jadi shock juga ya pasti lah. Kan tadi pagi masih chattingan gitu, kok bisa pas dengar kabar sekarang udah gak ada, kayak yang gak percaya banget gitu. Kayak kamu tuh gak usah gimana ya, jadi gak usah ngebohong lah gitu. Bener katanya kirain aku dia ngasih berita yang hoax lah gitu, soalnya dia juga nggak kesana gitu, dia juga tahu dari orang tuanya. Dia bilang masa orang tua gitu ngebohong gitu. Nah aku ditelepon sama orang tuanya, katanya Neng beneran, katanya gitu. Kan sempet gak nyangka gitu ya, gak yakin juga gitu. Dari situ benar-benar kayak bener-bener gimana ya, hancur gitu. Soalnya udah lama banget gitu, udah kayak
udah dianggap kayak keluarga sama orang tua gitu. Jadi benar-benar gak nyangka gitu. Itu pas tahu berita itu tuh orang tua gimana responnya itu orang tua teteh? Aku kasih tahu ke orang tua aku, kata aku teh, mas ya teh meninggal, kata aku teh gitu. Katanya gak mungkin lah, kan kemarin juga masih main gitu, masih kelihatan masih ada, masih sehat. Kata aku teh iya karena kecelakaan kan, kata aku teh. Jadi gak ada yang tahu lah, siapa yang tahu ya kalau misalkan umurnya gak ada yang tahu kan. Jadi tetap masih ngerasa gak mungkin kan, ya gimana ya, tetap gak mungkin gitu, masih gak nyangka aja. Gak nyangka ya pasti ya, soalnya ngedadak juga gitu, nggak sakit dulu. Kan kalau misalkan sakit jadi aku bisa ngerawat dia dulu gitu, jadi nggak terlalu ngerasa kehilangan banget lah gitu, nggak nyesal gitu. Nyesal pasti ada, cuman nggak terlalu gitu. Kan kalau gini aku gak bisa ngurus dia dulu, gak bisa ngasih perhatian lebih gitu. Jadi gak sempat lihat dia terakhir gitu. Taunya cuman dapat kabar aja bahwa dia tuh udah gak ada gitu ya. Itu pas sebelum kejadian tuh teteh tuh dapat firasat atau dapat perasaan gak enak gak sih sebelum kejadian tuh, atau baik-baik aja gitu? Sebenarnya sempat kok gak enak gitu ya, perasaan teh gak enak banget. Kenapa gitu, tapi ngeyakinin diri gak bakalan ada apa-apa meren gitu ya, positif tinggi aja ya. Nah dari situ tetap spam dia, soalnya gak aktif gitu. Gimana, nah pas tahu kabarnya gitu langsung kayak oh ini firasat yang dirasain gitu, sempat kayak ada ikatan batin lah gitu. Pastilah kalau orang ada mau jadi hal-hal aneh pasti ada firasat dulu gak enak gitu. Dari situ mulai benar-benar kayak ya Allah, sakit hati gitu, kayak dunia teh gak adil gitu. Karena dia teteh belum bisa nerimain dia pergi duluan gitu. Soalnya baru baru sekarang rasain bahagia lagi, terus kayak kebahagiaannya itu udah diambil lagi gitu. Ya. Kayak dunia teh benar-benar gak adil gitu. Jadi itu penyebab teteh itu gagal move on dari dia. Kalau saya boleh tahu nih, teteh sekarang ngejalanin hidup tuh kayak gimana, atau banyak ngelamun, banyak mikirin dia gitu, keinget waktu dulu sama dia kayak gimana gitu, sering gak sih kayak gitu? Kalau inget pasti bener-bener kayak maaf nih, bikin teteh nangis ya, maaf. Jadi sering keinget, jadi gimana ya, kayak ngerasa kehilangan, bener-bener kehilangan. Soalnya suka sering ke rumah gitu, jadi sekarang gak ada yang ke rumah gitu, gak ada yang ngajak main lagi gitu. Jadi kayak bener-bener sakit hati gitu ya. Kayak kenapa Tuhan ngasih cobaan gini, kenapa bisa ngasih pertemuan kalau misalkan ada perpisahan gitu. Dikira teh bakalan jadi itulah satu-satunya gitu buat kedepannya, ternyata ya enggak gitu. Sempat ngerasa hidup teh kayak udah berakhir lah di sini, kayak gak ada tujuan hidup lagi gitu, kayak gak bakalan ada lagi cowok yang kayak dia misalkan gitu. Jadi bener-bener patah semangat, bener-bener kayak yang gak mau ngapa-ngapain. Iya, pasti hancur banget ya dunia teteh ya. Saya juga bisa ngerasain karena beliau almarhum itu salah satu teman saya juga. Saya juga waktu dengar berita itu kayak kehilangan banget. Kan kita di grup touring ya, kita satu grup touring. Kita tuh mau ada acara, kata dia teh, minggu depan masak dong di rumah aku, kita ngeliwat, kata. Oh iya bagus atuh, kita acarain, nanti aku koordinasiin sama anak-anak ambil acara di rumah kamu dalam beberapa hari. Ya aku sempat juga dari teman ya, karena waktu itu aku lagi tidur ya, posisinya lagi tidur, teman aku datang ke rumah bawa almarhum udah ninggalin kita duluan. Aku juga sempat shock gitu, kumpulin anak-anak, kata aku teh aku gak percaya, ini masih gak percaya gitu, karena kemarin tuh aku masih chattingan gitu sama dia ya, aku juga gak nyangka gitu dia tuh ninggalin duluan ya. Aku juga tahu gitu umur siapa sih
yang tahu gitu sampai kapan. Aku juga belum bisa nerima. Ya udah, pas aku tahu kebenarannya bahwa beliau udah duluan ninggalin kita, ya udah aku terimain, aku pasrah. Aku juga sempat shock dari situ, gak nyangka banget gitu, di usianya masih muda ya. Jadi saya mohon maaf banget nih bikin teteh down lagi gitu, gak inget masa lalu. Sebenarnya sih jalannya kalau misalkan caranya kayak gini tuh jadi kayak ngurangin beban gitu. Iya. Istilah kalau kita dicurhatin, punya masalah dicurhatin jadi agak ringan gitu ya. Makanya aku ajak curhat teteh ngajak curhat ke aku. Ya. Jadi sekarang tuh teteh tuh belum bisa move on gitu. Iya. Sebenarnya kalau ditanya bisa, kalau bisa enggaknya bisa, cuman kayak susah gitu. Jadi masih keinget di otak gitu ya, di pikiran. Kalau misalkan malam-malam keinget, kalau misalkan lagi sendiri gitu di kamar kayak oh dia tuh benar-benar gak ada gitu. Tapi kadang gak nyangka banget gak ada gitu. Suka mikir dia ada, masih ada gitu di samping aku gitu. Padahal udah ya benar-benar gak ada. Yang aku sedih itu jadi sering mimpiin dia gitu. Jadi dia tuh sering ada di mimpi aku gitu. Berarti dia tuh masih bener-bener sayang sama teteh ya waktu itu. Karena waktu sebelum almarhum meninggal itu, teteh itu lagi ngerasain bahagianya hubungannya di situ tuh, lagi pastinya baik-baik bahagia. aja lah gitu. Gak ada konflik apapun. Yang gak nyangka itu gitu ya. Kayak benar-benar dunia teh gak adil gitu lah. Iya. Kok bisa aku ngerasain gini gitu, gak enak banget. Ya gini deh, saran dari aku supaya teteh bisa ngelangkah ke depannya ya, bukan berarti pasti ngelupain dia gitu, bukan berarti gitu, karena ini juga buat kebaikan teteh. Saran aku itu teteh tuh harus ngelangkah ke depan ya, jangan terpuruk terus di masalah yang sama di masa lalu, jangan gitu, karena hidup itu terus berjalan gitu, harus ngelangkah juga teteh itu. Saran dari aku, cobalah teteh nerimain dia, nerima kenyataan juga. Coba teteh itu cari hobi lain lah atau kegiatan lain supaya teteh itu gak terlalu keingat dia gitu, karena pasti juga kan setiap malamun keinget dia gitu kan. Saran dari aku nih, coba teteh cari kebahagiaan lainnya. Kalau misalkan kalau pengganti pasti gak bakal ada penggantinya deh, karena dia tuh menurut aku gentle banget jadi cowok gitu, romantis juga ada, bisa ngeyakin orang tua teteh ya, dari asalnya gak nyetujui hubungan teteh jadi setujui karena dia juga. Nah saran dari aku, coba deh teteh ngebuka hati gitu ke orang lain, supaya juga ada yang ngeredamin sedihnya teteh gitu. Meskipun cowok yang teteh anggap bisa masuk hati teteh itu gak bisa ngebandingin baiknya dia gitu ya, tapi harus dicoba lah, karena hidup itu maju terus gitu. Coba deh gitu, insya Allah seiring jalannya waktu teteh bisa meredamin, bukan ngelupain ya. Pasti aku juga ngerasain lah kenangan sama dia tuh kayak gimana gitu, apalagi teteh sebagai pacarnya pasti tahu banget tentang dia segalanya ya. Itu saran dari saya. Nah itu kawan-kawan, jadi buat kalian yang punya pasangan tuh jaga baik-baik gitu, jangan sampai kalian itu ya, gua sih ngerasa sedih juga gitu, karena beliau tuh almarhum tuh masih sahabat banget tuh, CS banget. Padahal aku sama almarhum tuh kenalnya barunya tuh di grup touring ya. Grup touring, aku tuh salah satu pendiri juga di grup itu ya. Jadi aku yang ngediriin grup itu. Dia tuh gabung sama aku, dia minta gabung di grup. Oke kata aku teh, aku terima dia di grup. Dia tuh perkenalan ya, dia tuh akrab banget sama seorang gitu, nggak pilih teman kayak gimana, dia tuh baik banget. Cara dia respon ke teman-temannya, cara dia, pokoknya gue gak bisa bayangin ya kebaikan dia. Dia waktu ngeliat juga
tahu gitu temennya tuh banyak banget gitu waktu itu. Jadi buat almarhumah semoga tenang di sana, buat teteh juga semoga kuat jalanin hidup, pasti teteh bisa lah. Teteh bisa ngelangkah ke depannya. Jadi itu kisah teh Sapa ya, yang ditinggal pacarnya karena takdir. Jadi buat kalian nih kaum cowok ataupun cewek, kalau ngejalin hubungan itu jangan sampai selingkuh lah, karena kalian tuh gak tahu hidup tuh sampai kapan gitu. Takdir juga, umur, takdir, rezeki itu gak ada yang tahu. Jadi buat kalian jalanin hubungan sama pacar itu serius lah, karena mendapatkan sama melepaskan itu gak mudah gitu. Mendapatnya kayak gimana susah, pasti ngerasain gak semudah melepaskan ya. Jadi buat kalian yang punya pasangan, tolong jaga baik-baik, ajak dia bahagia, jangan kalian cari kebahagiaan lain lah. Jadi itu. Terima kasih buat kalian juga yang udah support dan udah nonton juga channel ini. Semoga kita makin bisa membantu orang-orang yang merasa punya masalah, entah itu masalah kehidupan, masalah percintaan, atau juga masalah pribadinya sendiri ya. Jika kalian yang mau konsultasi, bukan konsultasi ya maksudnya, pengen bantu atau dengar curhat, pasti saya bantulah, karena membantu orang itu wajib hukumnya ya. Jadi itu. Jadi cukup sekian saja. Mohon maaf bila saya dan Teh Sapa punya atau perkataan tadi yang kita obrolin itu kurang berkenan bagi kalian atau kurang sopan juga. Saya mohon minta maaf. Buat kalian, terima kasih yang udah nonton. Kami berdua mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.